langsung dibuka atau fleksibel tergantung dari Pak Ustadz sendiri ya. Seperti kemarin berlangsungnya jadi seperti itu. Dan juga supaya pasarannya dapat terorganisir, para partisipan semua diharapkan mempunyai kitabnya yaitu Ta'limal Muta'alim. Sudah siap ya? Supaya tidak terlalu sore, mari kita mulai kajian pasaran ini untuk memimpin kajian pasaran kitab kuning Ta'limal Muta'alim. Saya aturkan kepada Bapak Ustadz Asep Jamaluddin SPD. Padanya dipersilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar? Ada suara saya? Ada, Cek, Pak. cek. Ada, Oh, Pak. alhamdulillah, sip. Mohon maaf ya agak telat tuh resiko cowok panggilan begini nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiil ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi huwa khairul makhluqati wal anam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma ftah lana futuhal arifina bihikmatika wansur alaina birahmatika ya dal jalali wal ikram. Seperti biasa sebelum mulai ngaji bareng ya, mengaji bareng atau pengajian bareng, kita tawasul dulu kepada para pendahulu kita, pada junjungan kita, kepada para sahabat tabi'in tabi'at. Mudah-mudahan ngaji bareng kita ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi al-kirami syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana ya Allah ya rabbal alamin. Summa nawsar ila hadrati sayyidina Abubakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila wa sahabatu wa qarabat wa tabi'in bi ihsan radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian ila arwahi aimatil mujtahidin wa muqallin fiddin. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, wa muqallin fiddin wal ulamil amil wa fuqaha'il muhaddisin wal fuqaha wa masadati sufiyatil muhaqqiqin. Kemudian ila harati sultan ya auliya wa qudwati asfiq perubahan ya wasabu pada al-jailan qaddas salusir wa sulatu duriyat wa silsilatu akhidin anhu. Kemudian ila sayyidina Ghaus Hasan wa Abi Hasan Atari Sabayat Abu Stami la jami' auliya isama ila Abu Muhiti Safar wa di Pamijahan Majamul awliya illah wa atya illah wa usnu wa buriyah wa duriyati wa silsilatihim wal akhirina anhum syunillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa nausun ila Syekh Al-Zarnuji Al-Mu'allif ada kitab Ta'limul Muta'allim. Sumailah muassis li nahdatil ulama Kiai Haji Hasan Kiai Haji
wa usulima purima duriyatil mali silsilatil mal akhirina anhum ila jamil muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat wa masyariqal ila magharibi fi barri wa bahri aina makanu syulillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tawassul ini menjadi wasilah kita mendapatkan keberkahan dari para dari Nabi Muhammad, para nabi, para sahabat, para imam-imam, para ulama-ulama terdahulu, salafus sholihin. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dari beliau-beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah dibuka kitabnya semuanya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Oke, siap. Kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Kila ditanya li Muhammad bin Hasan rahimallahu taala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Muhammad bin Hasan, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat pada beliau. Allah tasnifu, bukankah engkau tidak mengarang kitaban sebuah kitab fi zuhdi, tentang zuhud? Qala, menjawab Muhammad bin Hasan rahimallahu taala, sonabtu, saya telah mengarang kitaban, sebuah kitab fil buyu'i, tentang jual beli, yaitu az-zahidu, orang yang zuhud itu, man, yaitu seseorang, yataharrazu, yang menjaga diri, anis subhati, dari hal-hal yang subhat, wal makruhati, dan hal-hal yang makruh, fit tijaroti, berkaitan dalam hal tijaroh, jual beli. Kadalika, begitu juga, yajibu, wajib, fisairil mu'amalati, berkaitan dengan muamalah atau hablum minanas, wal hiropi, dan berbagai profesi atau pekerjaan. Wa kuluman, dan setiap orang, istaghala, yang sibuk, bisyai'in, dengan sesuatu, minha, dari yang tadi disebutkan, yuftarodu, maka wajib, alaihi, kepada orang tersebut, ilmu taharruzi, yaitu ilmu menjaga diri, anil harami, dari barang haram, fihi, dalam hal tadi yang disebutkan, mazkur. Wa kadzalika, begitu juga, yuftarodu, diwajibkan, alaihi, kepada orang tersebut, ilmu ahwalil qalbi, ilmu yang berkaitan dengan hati atau psikis ya, minat tawakuli, diantaranya adalah tawakal, wal inabati, kemudian kembali atau taubat, wal khosyati, kemudian takut, warido, ridho, fa innahu, maka sesungguhnya ilmu-ilmu yang tadi, waqiun, itu terjadi, fi jamil ahwali, dalam semua kondisi. Yang tadi itu terjadi dalam kondisi kita ya. Wasyaraful ilmi, dan kemuliaan ilmu, la yakhfa, tidak diragukan lagi, tidak samar-samar lagi, ala ahadin, kepada seseorang. Idhuwa, karena sesungguhnya ilmu, mukhtasun, itu ditentukan, bil insaniyah, kepada manusia, hewan, malaikat, jin, iblis, dan sebagainya selain manusia itu tidak mendapatkan kemuliaan ilmu. Yang mendapatkan kemuliaan ilmu adalah manusia. Itu kan ketika penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, sehingga seluruh malaikat disuruh bersujud kepada Nabi Adam dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu mukhtas, jadi spesial untuk manusia. Li'anna jami'al hisoli, karena sesungguhnya
semua segala urusan siwal ilmi kecuali ilmu, ya istaraka yashtariku itu bercampur fiha pada apa semua sesuatu itu al insan baik manusia wasairul hayawanati kemudian sebagai sisanya dari hewan-hewan kasyajaati seperti keberanian wal jur'ati kemudian kalau syaja'ah itu keberaniannya biasa, kalau jur'ah itu lebih ada keberanian yang lebih itu gede kasieun wal quwwati kemudian kekuatan wal judati wal judi kemudian dermawan bageran nyahan wasyafaqati kemudian rasa kasih sayang wa ghairiha dan yang lainnya. Nah, sifat-sifat yang tadi mah itu baik manusia, hewan itu ada ya. Kalau ilmu hanya spesial untuk manusia saja. Siwal ilmi kecuali ilmu. Wabihi dengan ilmu adharo menampakkan menunjukkan Allah Subhanahu wa taala fadla Adam alaihi salatu wassalam keunggulan kemuliaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam alal malaikati mengalahkan para malaikat ya kan. Jadi dengan ilmu Allah mengutama atau mengunggulkan mengistimewakan Nabi Adam termasuk kita manusia karena keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa amarahum dan Allah memerintahkan kepada para malaikat bisujudi agar bersujud lahu kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa inna masyaraful ilmi tentunya kemuliaan ilmu likauni karena ada ilmu itu wasilatun menjadi media menjadi sarana ila taqwa menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ilmu kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena selain manusia, hewan tentunya tidak bisa bertakwa karena tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yang mana yastahiqu berhak bihi dengan ilmu al karo yustahak yastahiqu berhak manusia bihi dengan ilmu al karomata yaitu kemuliaan indallahi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu manusia berhak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjuk ilmu itu menunjukkan ketakwaan dan ketakwaan itu merupakan indikator mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Wasa'adatu dan kemudian berhak mendapatkan kebahagiaan al-abadiyatu yang abadi yang selama-lamanya yaitu nanti kelak di yaumil qiyamah ya di hari akhir. Amin. Kamakila sebagaimana disebutkan li Muhammad bin Hasan kepada Sayyid Muhammad bin Hasan ibni Abdullah, syi'run merupakan syairan ya, merupakan syair menurut Muhammad bin Hasan. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi. Ta'alam, belajarlah fa innal ilma karena sesungguhnya ilmu zainun merupakan perhiasan li ahlihi bagi yang memiliki ilmu, bagi ahli ilmu, wa fadlun dan merupakan kelebihan keutamaan, wa unwanun merupakan indikator, merupakan tanda likuli mahamidi untuk setiap yang terpuji. Itu dalam satu bait singiran. Wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wakun jadilah engkau mustafidan mencari manfaat, mencari ilmu, menambah ilmu. Kulla yaumin setiap hari ziyadatan dengan tambah-tambah minal ilmi dari ilmu wasbah dan berenanglah kamu fi buhuril fawaidi di lautan faidah atau di lautan manfaat. Itu baru dua bait ya. Oke, sampai sana dulu sampai 2 bait.
Muhammad bin Hasan. Sebelum dilanjutkan, baiklah, silakan barangkali ada yang mau dikoreksi, ada yang mau bacaan saya ada yang salah atau makna lafdinya mungkin salah, kita sama-sama ngaji bareng atau ada yang didiskusikan, mangga tafadhol. Silakan host, kembalikan ke host dulu ya. Terima kasih Pak Ustadz, teman-teman, para hadirin sekalian. Untuk logatnya mungkin sementara sebatas itu dulu, nanti lanjutkan. Sekarang Pak Ustadz membuka pertanyaan ya untuk kita semua. Apabila para teman-teman, para hadirin sekalian, tadi logatnya ada yang ketuncal, apa ya bahasa Indonesianya ketuncal? Oh, kelewat, ketinggalan, bisa ditanyakan, bisa tanyakan kembali logatnya, ataupun ada yang punya pertanyaan, bisa langsung ya, bisa langsung open mic. Silahkan. Linter juga nah lah, udah ya. Lanjut, kita mau ada diskusikan dulu, silakan. Sepertinya belum ada, Pak Ustadz. Belum ada. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan logat. Bismillahirrahmanirrahim. Tafaqqah fa innal fika afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin huwal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'i syada'idi fa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Oke, kita lanjutkan syairan Syekh Muhammad bin Hasannya. Tafaqqah harus memperdalam ilmu agama, harus mengkaji fikih. Fa innal fikha, karena sesungguhnya ilmu fikih itu afdalu qaidin, yang penuntun yang paling utama, ilal birri, menuju kebaikan, wat taqwa, dan takwa, wa dalu qasidin, dan maksud tujuan yang paling lurus, yang paling adil. Huwa fikih itu ilmul hadi, yaitu ilmu yang menunjukkan, ila sunanil huda, terhadap perjalanan-perjalanan petunjuk atau menuju petunjuk. Huwa ilmu itu al-hisnu, merupakan benteng, merupakan perisai, yunji, yang bisa menyelamatkan, min jami'i syada'idi, dari hal-hal yang membuat kita payah, dari kemadaratan dan sebagainya. Fa inna faqihan, karena sesungguhnya seorang ahli fikih, fa inna faqihan wahidan, karena sesungguhnya seorang ahli fikih, mutawarri'an, yang menjaga diri, yang apik gitu ya. Asyaddu ala syaiton, itu lebih berat terhadap setan, min alfi abidin, daripada 1000 orang tukang ibadah, tapi ibadahnya tanpa ilmu tentunya itu ya. Seorang fakih tentunya ini beribadahnya dengan ilmu, mulai qobla ibadah, sedang ibadah, ba'da ibadah, gitu ya. Itu semuanya dibarengi dengan ilmu. Itu lebih berat kepada syaitan daripada 1000 orang tukang ibadah tapi ibadahnya tanpa ilmu. Gitu ya, syairan Muhammad bin Hasan, mudah-mudahan memberikan sentilan bagi kita semua, menjadi penyemangat bagi kita semua
kita lebih semangat lagi dalam mencari atau menuntut ilmu. Wa kadzalika, begitu juga visa iril akhlaki, begitu juga wajib visa iril akhlaki dari sebagian akhlak-akhlak, nahwal judi, seperti dermawan, sifat dermawan, wal bukhli, kemudian penakut, wal bukhli, kemudian kikir, wal jubni, penakut, wal jur'ati, berani, wat takaburi, kemudian takabur, wat tawadu'i, kemudian tawadu, wal iffati, kemudian menjaga diri, wal isrofi, kemudian isrof, terlalu berlebih-lebih ya. Wat taftiri, kalau tafsir terlalu, kalau isrof terlalu berlebih-lebihan, kalau tafsir itu terlalu menahan diri, tidak mau mengeluarkan harta sedikit pun, misalkan ketika dia mempunyai, atau ilmu tidak mau mengamalkan padahal dia punya ilmu, itu tafsir. Isrof berlebih, kalau tafsir itu lebih hati-hati, terlalu hati-hati. Wa ghairuha, dan yang lainnya. Fa'inal kibro, karena sesungguhnya takabur, wal bukhla, dan kemudian kikir, wal jubna, kemudian takut, penakut, wal isrofa, kemudian berlebih-lebih, haramun, itu adalah haram. Wala yumkinu, dan tidak mungkin, at-taharruza, kita menjaga diri, anha, dari takabur, kikir, kemudian penakut, berlebih-lebihan, atau boros, illa bi'ilmiha, terkecuali kita mengetahui hal-hal yang tadi, wa ilmima, kemudian mengetahui hal-hal yudoduha, yang menjadi lawannya, yang menjadi antonimnya. Takabur berarti tawado, kemudian bukhli, kikir, berarti dermawan, penakut berarti berani, berlebihan berarti sederhana, atau taptir tadi gitu ya. Nah itu, jadi kita mau dimanapun juga mempelajari ilmu apapun, mau tidak mau adalah wajib bagi kita, supaya dalam bermuamalah, dalam bersosial, tentunya ada hal yang menjadi landasan, ada tolok ukurnya. Fayub tarodu, maka diwajibkan ala kulli insanin, kepada setiap manusia, ilmuha, mengetahui yang tadi. Waqad sonapa, dan sungguh telah mengarang, Syahid Imam Al-Ajal Syahid Nasiruddin Abul Qasim, Imam Nasiruddin Abul Qasim, kitaban, sebuah kitab, fil akhlaki, berkaitan dengan akhlak. Wa ni'mama sonafa, sebaik-baik karangan. Fayajibu, maka wajib, ala kulli muslimin, kepada setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan, hibduha, menjaga akhlak. Wa amma hibduma, adapun menjaga sesuatu, yaqau, yang terjadi, fi ba'dil ahayyin, pada sebagian zaman, sebagian mangsa, sebagian waktu, ini tidak selamanya. Ini mah terjadinya kadang-kadang. Fafurido, maka diwajibkan, ala sabilil kifayah, itu wajibnya atau fardunya fardu kifayah. Ida koma, apabila menjalankan bihi, terhadap kewajiban tersebut, siafa'al ba'du, sebagian orang, fi baldatin, dalam sebuah negara, sebuah kampung, sebuah komunitas katakanlah, sakoto, maka jatuh kewajiban tersebut, anil bakina, dari yang lainnya. Itu fardu kifayah, beda dengan tadi mencari ilmu itu fardu ain ya, karena itu untuk pribadi, untuk personal masing-masing. Tapi kalau fardu kifayah itu adalah untuk seluruhnya ya. Apabila sudah menjalankan seseorang, maka dari yang lainnya, kewajiban dari yang lainnya adalah gugur, tidak berdosa. Fa'ilam yakun, maka apabila tidak ada yang melaksanakan, maka apabila tidak ada fil baldati, dalam sebuah negara, sebuah kampung, sebuah daerah, sebuah komunitas, man, seseorang, yakumu, yang menjalankan, bi, akan kewajiban tersebut, ishtaraku jami'an, maka seluruhnya bersama-sama, fil ma'sami, dalam dosa. Jadi kalau tidak ada yang melaksanakan, satu orang pun,
dalam sebuah kampung itu, dalam sebuah komunitas itu, maka semuanya berdosa. Kecuali kalau ada satu orang yang melaksanakan. Itu konsep dari fardu kifayah. Saya kira kalian sudah paham akan hal tersebut. Wajibu maka wajib alal imami kepada seorang imam, seorang pemimpin, baik pemimpin di negara maupun pemimpin umat, ayyak murahum, memerintahkan masyarakat, memerintahkan rakyatnya, memerintahkan umatnya, bidalika akan melaksanakan kewajiban tersebut. Wa yujbiru dan memaksa imam tersebut ahlal baldati kepada ahli kampung, kepada penduduk, kepada umat, ala dalika untuk melaksanakan. Memerintahkan, kemudian dipaksa untuk melaksanakan. Fakila maka dikatakan bi anna ilmama karena sesungguhnya ilmu sesuatu yang terjadi ala nafsi kepada dirinya seseorang fi jamil ahwali di semua aspek kehidupan biman zilati to'am itu sama saja seperti makanan. Jadi kalau ilmu yang berkaitan dengan kita yang terjadi sehari-hari seperti ilmu fikih gitu kan yang menunjang akan keberlangsungan ibadah. Contohnya seperti itu. Kemudian ilmu tauhid, ilmu usuluddin yang berkaitan dengan tauhid, karena itu kan berkaitan dengan keyakinan kita sehari-hari. Nah, itu perumpamaannya adalah seperti makanan yang kita butuhkan sehari-hari. La Buddha maka tidak boleh tidak likuli wahidin bagi setiap elemen masyarakat kepada setiap orang mindalika dari ilmu tersebut. Wajib itu mah. Makanya disebutnya itu adalah fardu ain, kewajiban personal. Wa ilmama, nah atapnya ke bi anna ilma. Wa ilmama dan ilmu sesuatu ya yang terjadi fi ba'dil ahayin di sebagian masa, sebagian waktu. Nah ini mah tidak selamanya, tapi sewaktu-waktu kadang-kadang. Nah kalau yang seperti itu biman zilatid dawai itu adalah semisil obat. Yuhtaju dibutuhkan ilahi obat fi ba'dil auqat yaitu sewaktu-waktu ketika kita sakit gitu ya. Itu ilmu yang berkaitan dengan yang tidak dibutuhkan sehari-hari. Contohnya seperti jenazah gitu ya, tentang merawat jenazah. Karena kan tidak sehari-hari ada yang meninggal, sewaktu-waktu yang meninggalnya. Maka ilmu berkaitan dengan merawat atau mengurus jenazah itu masuknya kategori fardu kifayah, bukan fardu ain. Beda lagi kalau tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, itu kan kita butuhkan untuk keberlangsungan ibadah kita, maka itu adalah fardu ain hukumnya. Jadi kalau misalkan di Bandung, di masyarakat Bandung tidak ada yang mempelajari satu orang pun ilmu fikih, ilmu usuluddin, maka seluruhnya orang Bandung berdosa. Tapi kalau ada satu saja dari seluruh warga Bandung yang mempelajari ilmu fikih, ilmu usuluddin, maka meskipun yang lainnya tidak mempelajari, maka tidak berdosa. Gitu. Sampai sana dulu logatnya, silakan saya kembalikan dulu ke moderator, ke MC. Tafadhol. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Untuk para hadirin sekalian, saya yakin rasa penasaran akan haus ilmunya itu semakin tinggi. Jadi jangan sungkan untuk bertanya ya. Lebih baik kita bertanya daripada kita sesat di jalan. Jangan malu-malu maung, apalagi malu-malu kucing. Nah, seperti itu ya mungkin. Kalau misalkan sekali lagi saya tekankan, kalau misalkan para hadirin ada logat yang tertinggal ataupun ada hal yang belum dipahami, bisa langsung ditanyakan ke Pak Ustadznya langsung ya. Caranya open mic sebutkan nama, seperti itu saja simpelnya. Silakan saya buka pertanyaan untuk para hadirin yang ingin bertanya. Pak, izin bertanya. Oh iya, silakan. Sebutkan nama kemudian jurusan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Jawahar Sani, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Pak. Ingin bertanya perihal tadi fardu kifayah kan kalau tidak ada yang melaksanakan satu orang pun dalam cakupan lembur atau apa tadi berdosa. Nah, Pak saya ingin bertanya cakupannya itu
apakah lembur RT, RW atau kota, soalnya saya tuh bingung loh. Tas pernah mendengar bahwa katanya fardu kifayah itu lamun 40 jalmi teu aya nu ngaos ieu doraka, tapi aya ustad palih dieu sa RW, aya nu sa desa. Tapi pas saya tuh bingung lebih spesifiknya tuh sa kampungnya tuh bagaimana di dalam tinjauan fikih gitu Pak. Soalnya dulu kan tidak ada RW RT, soalnya kan jadi komparasinya itu tidak, menurut saya tidak masuk gitu Pak. Ini bagaimana Pak? Iya. Oke. Ini kalau kembali ke tekstual itu seluruh umat muslim di dunia. Jadi kalau seluruh umat muslim di dunia satu orang tidak ada yang mempelajari, maka berdosa semuanya. Ini lebih spesifik lagi karena teks-teksnya adalah baldah itu lebih ke negara kita negara Indonesia, berarti kalau di negara Indonesia tidak yang mempelajari satupun maka itu berdosa gitu. Itu mah kontekstual sebetulnya itu ya, tidak melulu satu kampung, satu negara dan sebagainya. Jadi lebih umum lagi, kalau pokoknya seluruh umat Islam yang ada di dunia ini tidak melaksanakan satupun, maka itu berdosa. Ya, berbeda lagi kalau misalkan begini yang meninggal, kan meninggal mah jelas. Kalau meninggalnya di kampung, misalkan di Ledeng misalkan, yang warga Ledeng lah, kan nggak mungkin kalau warga saya dari Karawang harus langsung ke sana ngurus, kan nggak mungkin. Itu kembali lagi ke situasional dan kondisional. Kalau misalkan contohnya seperti ilmu fikih, kemudian ilmu usuluddin, maka itu tujuannya adalah universal, komunitas muslim. Tapi kalau kita lihat lagi kondisionalnya juga, misalkan orang Ledeng untuk menyebarluaskan ilmu agama di Ledeng gitu ya, nggak ada satu orang pun yang mencari ilmu, nah itu orang Ledeng berdosa semuanya begitu. Jadi kita lihat situasi, kondisi, kemudian keadaan daerah tersebut. Jadi wilayah cakupannya adalah tergantung yang bisa dijangkau. Walam bimurad. Gimana Kang Sani? Apakah sudah mendapatkan jawaban yang melegakan hati, menjernihkan pikiran? Alhamdulillah, hatur nuhun Pak. Kami samin kalau alam bisawab. Silakan yang lainnya, mungkin masih ada rasa penasaran atau hal lain yang belum dipahami secara menyeluruh, bisa langsung tanyakan ya. Jangan sungkan-sungkan. Kembali lagi saya Jangan tekankan, malu-malu. ya Kita jangan sama-sama ya, malu-malu. sama-sama ngaji ya. Ngaji bareng aja. Ada pepatah mengatakan seperti yang tadi, lebih baik kita banyak bertanya daripada sesat di jalan, seperti itu ya. Silakan para hadirin sekalian yang masih mempunyai penasaran atau dan lain sebagainya, silakan bisa langsung open mic dan ditanyakan langsung kepada Pak Ustadz. Kalau misalkan berhalangan open mic dan open kamera, bisa di kolom chat ya. Nanti saya bacakan pertanyaannya, seperti itu. Silakan. Ada berapa yang hadir? Berapa orang yang hadir? Yang hadir alhamdulillah Banyakan nggak? 20, 21 Pak Ustadz, dipotong mungkin Alhamdulillah. karena kan saya menggunakan 2 akun ya Pak Ustadz untuk share screen dan juga ini. Mungkin jadi 19 orang. Mantap. Mungkin saya mau bertanya Pak Ustadz. Enggak, silakan. Berkenaan dengan wajib kifayah. Yang termasuk wajib kifayah itu dalam menuntut ilmu itu ilmu apa aja ya? Selain menuntut ilmu tadi menyolatkan jenazah atau mengurus jenazah gitu. Makasih Pak Ustadz. Konsepnya yang tadi. Jadi yang dibutuhkan sehari-hari itu wajib ain. Yang dibutuhkan sehari-hari kemudian untuk dirinya sendiri. Ilmu fikih kan kita gunakan sehari-hari, ibadah dan sebagainya. Maka itu wajib ain, fardu ain. Gak mungkin misalkan saya sholat, tapi istri saya gak sholat misalkan. Istri saya sok aja sama saya sholat,
saya yang sholatnya, tapi pahalanya buat istri saya, kan nggak mungkin seperti itu. Itu dibutuhkan oleh personal, oleh orang oleh masing-masing. Kalau contoh ilmu kedokteran gitu ya, ilmu kimia, fisika dan sebagainya. Nah, kalau itu tidak semua orang membutuhkan, maka mencari ilmu tentang kedokteran, misalkan kimia, ilmu olahraga, maka itu kategorinya termasuk fardu kifayah seperti itu. Jadi intinya yang tadi patokannya. Jadi yang dibutuhkan oleh pribadi masing-masing, kemudian sehari-hari, contoh fikih, contoh ilmu usuluddin, ilmu tentang akidah, kan kita masa menitipkan akidah ke orang lain kan nggak mungkin. Maka itu wajib bagi kita, itu fardu ain. Tapi kalau dibutuhkannya oleh banyak orang, kemudian tidak hanya kita saja, maka itu kategorinya adalah fardu kifayah. Itu batasannya yang tadi. Oh iya, makasih Pak Ustadz. Ya. Ini dilanjut Pak Ustadz, berkaitan dengan tadi ada disebut-sebut ya mengenai kewajiban seorang pemimpin atau imam, yaitu mengajak dan juga mengarahkan makmumnya atau masyarakatnya itu ke jalan yang baik gitu. Saya mau bertanya berkaitan dengan ini Pak Ustadz apa yang cuek itu namanya apa sih namanya yang cuek teh? Apa? Yang cuek teh anti dayus Pak Ustadz, mengenai dayus. Oh, dah. Nah, apabila misalkan dalam konteks seperti ini, Pak Ustadz, misalkan di suatu ruangan tuh ada 3 orang, yang 1 orang itu bangun sholat tahajud, terus yang 2 lagi tidur, tapi yang 1 orang tuh tidak membangunkan yang 2 orang untuk diajak sholat tahajud gitu. Apakah itu termasuk dayus? Dan mungkin seperti ini juga Kak Pak Ustadz, pas datang waktu sholat subuh, yang 1 orang itu membangunkan si 2 orang yang tidur. Tapi yang 2 orang itu cuman lilir gitu, cuman apa sih namanya, bangun tapi tidur lagi gitu, bangun tapi tidur lagi. Setelah sholat subuh, pas datang lagi ke ruangan itu, dibangunkan lagi. Setelah 3 kali dibangunkan dan mereka cuman bilang, aja atau lilir tak karuan, apakah itu termasuk dayus atau tidak Pak Ustadz? Yang disebut dayus itu adalah cuek, acuh tak acuh. Bukan berarti, dan itu dikembalikan kepada motifnya seseorang itu, tujuannya, ya. Karena kita tidak tahu isi hati seseorang. Misalkan kalau misalkan dia membiarkan orang lain tidak berbuat kebaikan, tapi karena misalkan takut, misalkan malu atau takut tersinggung orang lain itu, maka tidak disebut dayus. Tapi kalau dia membiarkan orang lain misalkan tidak ikut sholat, tidak ikut ibadah, atau tidak dibangunkan karena memang sabodo teuing itu yang masuk surga kita dan lain sebagainya, itu terserah orang lain. Motifnya seperti itu di dalam hatinya, maka itu disebut dayus. Jadi itu kembali kepada motif seseorang tentunya. Kita tidak bisa mengukur seorang tersebut apakah membiarkan tidak berbuat, karena kan ada yang membiarkan orang lain tidak berbuat itu karena misalkan takut atau takut tersinggung misalkan atau apa, ya. Jadi yang disebut dayus itu acuh tak acuh lah, membiarkan orang lain tidak berbuat kebaikan tanpa ada tendensi apapun, ada motif apapun, ya. Begitu. Oh, Maka iya. itu dikembalikan kepada orangnya. Kan aya nu isinan gitu, aya nu sieun,an, aya nu Karena para dulu ulama. Ustaz Kenapa? pernah tuh kejadian tuh pas di Kobong tuh. Saya tuh pas di Kobong di Tasik dulu tuh di pesantren Al Mujahidin, ada kepala kamar saya tuh. Beliau tuh membangunkan teman-teman saya, tapi teman-teman Ya. saya itu susah dibangunkan. Setelah beliau merasa jengkel ke teman-teman saya, beliau berkata seperti ini, "Nya geus bae lah, geus cumpun ieu kewajiban kaulama." Gitu, ada bahasa seperti itu. Ya itu kan namanya amar ma'ruf nahi mungkar kembali, ya. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar adalah memerintahkan orang berbuat kebaikan. Tugas kita hanya amar, memerintahkan. Tidak perlu kita memberikan justifikasi.
wah satu hudang wae teu daek salat, asup neraka. Enggak perlu seperti itu. Itu adalah menyuruh orang lain berbuat atau mengajak. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Mengajak orang lain berbuat kebaikan, kemudian menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Adapun kalau yang diajak kita tidak mau dan sebagainya, ya kasarnya mah sabodo teuing, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita juga nggak yang ngajaknya jangan udah gitu sampai nggak lagi ngajak enggak. Kalau nggak ngajak-ngajak lagi itu baru dayus gitu. Tapi kalau terus gitu ya ngajak meskipun dia tidak mau, tidak bangun-bangun, nah, itu mah tidak disebut dayus. Masuk kategori amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam surah Ali Imran itu ya'muruna bil ma'ruf wa Imam teh Kang Imam, Kang Asep. begitu ya. Halo. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin daripada hari ini Iya. yang lain masih ada pertanyaan atau penasaran mengenai apa yang belum dipahami atau apa masalah sehari-hari mungkin yang berkaitan dengan kajian hari ini, silakan bisa langsung tanyakan ya. Kalau misalkan ada halangan mic-nya tidak bisa dihidupkan, bisa di chat di kolom chat yang tersedia. Nanti insya Allah akan saya bacakan. Izin bertanya. Silakan. Tolong sebutkan nama, kemudian jurusan. Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Dwi Apla Fauziani dari Program Studi PG PAUD UPI Kampus Cibiru. Bapak izin bertanya. Oh, dari Cibiru ya? Mohon, Dari Pak. Cibiru ya? Mohon. Ah, mantap. Iya. Mangga teh. Ya, izin bertanya, Pak, mengenai kan belum paham ya. Belum paham akan perbandingan antara usul fikih dengan ilmu usul fikih dengan ilmu fikih, Pak. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Oke. Saya hanya sebatas yang saya pahami saja ya. Boleh nanti cari referensi lain. Kalau usul, kalau fikih itu adalah turunan dari usul, begitu. Yang menjadi asal hukum dari fikih itu adalah usul fikih. Jadi usul fikih. Neng, halo? Halo, Neng? Iya, Pak. Neng Dwi? Oke. Jadi ilmu fikih itu adalah ilmu turunan dari ilmu usul fikih. Jadi hukum-hukum yang ada di fikih itu asal-asalnya hukum asalnya adalah ilmu ada dikaji di ilmu usul fikih seperti itu. Gitu, Neng. Tidak bisa dibandingkan. Misalkan perbandingannya ini nggak bisa dibandingkan seperti itu. Karena setiap ilmu memiliki karakteristik masing-masing gitu ya, keistimewaan masing-masing. Jadi ilmu fikih itu adalah hasilnya dan itu bisa diterapkan dalam ibadah kita sehari-hari. Kalau usul fikih itu masih mentah, perlu kajian-kajian yang lebih mendalam seperti itu. Walaupun memang fikih juga perlu kajian yang mendalam gitu ya. Cuman memang kalau fikih bisa langsung diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam ibadah kita. Seperti itu, Neng ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sami-sami. Orang Cibiru. Ada titipan pertanyaan ini. Ya, silakan. Titipan pertanyaan dari Pak Denny Saputra, jurusan akuntansi ya. Akuntansi. Sang ketua. Ya Pak Ketua, meskipun beliau lagi sakit, Ketua. tapi beliau itu mendengarkan juga Ustaz. Mohon maaf gak bisa ikut ini katanya. Kata beliau tuh bertanya seperti ini Pak Ustaz. Safahullah ya. Safahullah kan Denny, safakallah. Amin. Beliau bertanya Pak Ustaz mengenai batasan amar ma'ruf nahi mungkar berhubung dengan bertalian dengan hadis yang mengatakan yang kalau misalkan idza ra'aitum munkaron kalau nggak salah yang itu ya yang idza ra'a minkum munkaron dengan itu. Oke. Ya, yang itu Pak Ustaz. Ya. Dia mengenaikan itu
batasan amar ma'ruf itu seperti apa? Karena ada orang yang mengajak kebaikan itu dengan cuma dia melaksanakan itu atau memberikan contoh hungkul saja. Sundanya mengamalkannya saja gitu tanpa mengajak orang lain. Apakah hal tersebut termasuk amar ma'ruf dan sudah cumponkah? Sudah memenuhikah beliau beramar ma'ruf seperti itu Pak Ustadz? Terima kasih. Oke. Kembali ya, innamal amalu binniyat. Ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah jam 5 ya. Saya juga harus mempersiapkan buka juga. Oke, kembali ke niat ya. Innamal amalu binniyat, dan itu tentunya yang tahu niat adalah hanya orang yang melaksanakan dan orang yang dan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Di teks hadis itu kan barang siapa yang melihat kemunkaran maka harus merubahnya dengan tangan. Dengan tangan itu ada yang memaknai dengan kekuasaan. Kemudian yang kedua dengan perkataan. Perkataan itu ada yang memaknai ulama. Jadi ulama dan umaro harus bersinergi. Kemudian ada yang ketiga adalah bil qalbi, itu di dalam hati, membenci dan sebagainya. Itu juga termasuk kategori amar ma'ruf nahi mungkar, karena mungkin keterbatasan ilmu, keterbatasan kekuasaan dan sebagainya. Adapun misalkan yang hanya memberikan contoh saja, petunjuk saja, itu bisa kategori amar ma'ruf nahi mungkar apabila misalkan dia karena dia malu, misalkan takut menyinggung orang lain, cukup dengan contoh saja, misalkan ibadah, sholat, siun, dan misalkan preman dan sebagainya. Itu dakwahnya dengan cara gitu ya, dengan contoh, dengan teladan, tapi tidak ngomong. Ya nih, kalau niatnya dia untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka bisa dikategorikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dilalatul hal absahu min dilalatil maqol. Memberikan contoh, memberikan petunjuk dengan perbuatan, dengan aksi, dengan action, ya itu lebih baik daripada hanya ngomong saja dengan perkataan saja. Dan untuk niatnya, untuk maksudnya, untuk motifnya kembali ke pribadi masing-masing. Apakah memang dia untuk memberikan contoh itu untuk mengajak itu orang lain, mudah-mudahan dengan saya sholat di hadapannya, dilihat oleh dia itu bisa tergerak hatinya, berarti itu bisa kategori amar nahi mungkar. Tapi ini mah kan bae sabodo teuing, misalkan saya sholat gitu. Orang lain mau ikut dan sebagainya dan tidak, itu terserah. Nah itu berarti tidak ada sense-nya, tidak ada rasa untuk mengajak atau rasa untuk berdakwah. Begitu, dikembali ke niat masing-masing ya, baik dia dengan omongan, baik dia misalkan dengan perilaku, menunjukkan dengan contoh, kembali ke personalitinya masing-masing, niatnya masing-masing. Wallahu alam bimuradi. Iman teh masih kena dasar gitu. Coba cerita. Berarti menurut saya itu masih dasar gitu ya. Karena kita belum berani melaksanakannya dengan perbuatan itu, perkataan itu. Kata Kang Denny seperti itu Ustaz. Berarti kalau misalkan kita dengan hati ataupun cukup merasa jengkel dalam hati, berarti itu iman paling lemah katanya ya. Karena belum berani untuk beramar ma'ruf, bernahi mungkar dengan ajakan dan juga perbuatan. Bagaimana kita tapi sembari mendoakan, maksudnya sembari didoakan. Sembari didoakan, karena takut. Yang penting orang lain bisa aja, saya makin baik, saya gitu. Sok enak gitu deh, kumaha tangan gitu. Pak Ustadz, mohon maaf ini Pak Denny melanjutkan pertanyaannya. Saya sebagai perantara. Beliau bertanya, katanya bagaimana jika ada orang tuh yang mengajak mati-matian mengajak atau memerintah amar ma'ruf, bukan mengajak berarti memerintah berbuat baik, tapi dia sendiri itu tidak melakukannya dengan dalih bahwa pupurieun aing atau kita pupurieun urang atau goreng, batur maulah. Nah, dengan ada alasan seperti itu ya. Iya. Gimana orang yang seperti itu Pak Ustadz? Ya itu kembali ya. Untuk ajakannya bagus itu, amar nahi mungkar, tapi adapun dia tidak melaksanakan, ya dia kembali kepada pribadi masing-masing. Berarti
ngajaknya yang bagus gitu ya, dia tidak melaksanakan, berarti konsekuensinya ditanggung sendiri sama dia, berarti tidak mendapatkan apa yang dia laksanakan. Walaupun kan ada hadis, barang siapa yang mengajak atau menyuruh seseorang berbuat baik, dia melaksanakan, dia akan mendapatkan bagian dari pahala tersebut. Itu mah cuma hitung-hitungan itu ya, hitung-hitungan. So pada intinya baik itu amal soleh, amal baik itu akan kembali kepada seseorang yang melaksanakannya. Jadi ngajak itu boleh gitu ya, wajib itu harus gitu ya. Adapun tidak melaksanakan itu konsekuensinya kembali kepada orang yang mengajaknya. Mau dia melaksanakan ataupun tidak, yang mengajaknya ya itu mah urusan dia gitu yang mengajak. Adapun yang menjadi benang merahnya adalah amar ma'rufnya, nahi mungkarnya. Adapun yang mengajaknya, adapun yang diajaknya melaksanakan ataupun tidak, yaitu kembali kepada orang-orang tersebut. Yang menjadi benang merahnya adalah amar ma'ruf nahi mungkarnya. Seperti itu. Makasih Pak Ustadz. Mang Den gimana? Pak Den? Alhamdulillah beliau merasa cukup katanya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada titipan pertanyaan Pak Ustadz dari Silmi Kafah. Beliau bertanya, jika kita melihat orang soleh tapi lawan jenis, lalu kita tertarik dengan ibadahnya, Karena itu karena Allah atau karena manusia katanya Pak Ustadz. Jadi sekali lagi Pak Ustadz, jika kita melihat orang soleh, tapi orang soleh itu rajin beribadah gitu, rajin, tapi lawan jenis, apakah itu tertariknya karena Allah atau karena manusia? Katanya seperti itu Pak Ustadz. Tertariknya berarti ada rasa gitu ya, ada suka gitu, cinta seperti itu tertariknya, ada keinginan, atau tertarik karena ibadahnya. Jadi kalau saya baca mah tertarik karena dia orang soleh dan juga dia itu sering beribadah gitu. ada rasa tak biasa. Ada rasa tak biasa. Oh, berarti ada rasa begitu. Jadi bukan ke ibadahnya ya, tapi ke orangnya ya, karena ibadahnya. Oke. Oh, karena ibadahnya. Karena ibadahnya katanya Pak Ustadz. Ya karena ibadahnya itu dia ingin ibadah karena ibadahnya itu, atau karena ibadah seperti dia, atau ingin memiliki dia gitu, karena ibadahnya itu. Bagaimana nih Bu Hasbi, apakah ingin ibadah seperti dia? Oh gitu. Kalau ingin ibadah bagus itu, justru itu yang diharapkan. Ya kita kan termasuk alamatus sa'adah itu melihat orang yang lebih tinggi daripada kita dalam hal ibadah. Kita melihat orang lain ibadah tahajud gak kelewat, ya. Kemudian duha tidak terlewat. Tapi kita lihat, kita perhatikan, sehingga kita tertarik untuk seperti dia, ibadah seperti dia, sehingga ada semangat dan sebagainya. Meskipun lawan jenis, maka itu berarti ada spirit untuk kita mengikuti dia. Itu termasuk alamatus sa'adah tuh. Ya. Bukan tidak berarti jadi berdosa, enggak lah gitu ya. Dan itu sekali lagi kembali kepada si yang melihatnya. Jadi kalau lambat laun kalau melihatnya ingin memiliki dia gitu ya, bukan karena ibadahnya, bukan hanya ibadahnya, itu mah wajar, normal lah, yang namanya manusia belum menikah misalkan lihat lawan jenis gitu ya, apalagi bagus dalam aspek apapun, maka itu sangat wajar sekali, dan itu tidak dikategorikan, insya Allah tidak dikategorikan dosa. Apalagi ini titik beratnya adalah karena ibadahnya dan ingin ibadah seperti dia. Kalau itu mah jelas bagus sekali jadi motif ya. Termasuk alamatus sa'adah ya. Undur ilaman fauqakum, melihat orang yang di atas kita dalam hal agama, dalam hal ibadah. Itu
kata Nabi SAW termasuk salah satu tanda kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Walau alam bisawab. Pak Ustadz, berhubung dengan yang itu, saya juga pernah seperti ini, Pak Ustadz. Pernah ada orang yang bertanya seperti ini. Gimana kalau misalkan ada niat seperti ini, Pak Ustadz? Wah, dia itu soleha, dia itu baik sekali gitu. Aku akan perjuangkan dia gitu supaya dia itu bisa membuat lebih baik keturunan gitu. Atau dia itu bisa memberikan saya motivasi untuk belajar agama dan juga lebih mengerti lagi gitu. Ibaratnya jika ini konteksnya seperti santri gitu Pak Ustadz yang menyebarkan taswir surat untuk dia itu lebih semangat mengaji, apa itu dibolehkan atau gimana Pak Ustadz? Ya boleh-boleh saja lah, itu mah ada bukan berkaitan dengan hal agama atau apapun ya. Tapi bukan niat, itu mah belum ada action mah belum niat, cuman hanya keinginan saja gitu mah. Biasanya santri kan gitu biasanya ya, lihat dari kejauhan ada santriah cantik dan sebagainya, cuman lihat menghayal, itu mah bukan niat, hayalan ajam ya. Kalau niat mah action, lihat tanya PDKT ya, itu baru bagus tuh, itulah wajar tuh yang masih lajang gitu ya. Bagus ya Pak Ustadz, alhamdulillah. Oh, melebar sekali. Tapi tong sampai dibayang-bayang, mau sampai dibayang-bayang jadi dosa ke. Mau bayang-bayang mah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Silakan teman-teman yang lain, masih ada pertanyaan, masih ada 3 menit lagi ya, 3 menit lagi untuk bertanya. Silakan para hadirin yang punya pertanyaan atau masih ada penasaran, silakan. Sekali lagi saya masih membuka ya pertanyaan untuk kajian kali ini bagi para hadirin sekalian yang masih mempunyai penasaran ataupun hal-hal yang belum dipahami terkait kajian hari ini ataupun barusan yang disampaikan oleh Pak Ustadz, silahkan ditanyakan. Jangan malu bertanya dan jangan sungkan bertanya. Seperti itu. Kalau kata abah saya mah, ulah malu-malu kucing, apalagi malu-malu maung ya. Jangan. Silakan, masih adakah yang ingin bertanya? Sudah tidak ya? Sudah mau menunggu adzan nih. Ini Pak Ustadz ada chat pertanyaan yang kemarin. Apa? Kang Isan, pertanyaan yang kemarin itu yang gimana ya? Yang kemarin kan ada yang belum dijawab kemarin tuh. Oh, mungkin yang belum dijawab itu bukan taklim tapi dirotonasihin, Kang Isan. Oh, Mohon maaf Pak Ustadz, mungkin Pak Isan kurang konsentrasi jadi beliau ini. Wajar, wah. Perut kosong itu larinya itu cepat. Perut kosong, iman kosong. Aduh. Mungkin tidak ada lagi ya yang ingin bertanya. Siap. Pak Ustadz dipersilakan untuk kajian terlebih dahulu sebelum ditutup. Oke, itu saja dulu ya sampai tadi intinya mah semua ilmu pun kalau sekiranya bermanfaat, ada maslahat bagi kita, maka kita tentunya harus untuk mencarinya ya. Itu ilmu yang membuat kita madarat, itu sajalah. Dan mudah-mudahan kajian ngaji bareng kita sore ini kalau baik, insya Allah itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah ada kesalahan dan mungkin kelalaian saya selaku manusia, dan sekali lagi tadi saya tidak menutup untuk kalau ada saya salah misalkan, silakan untuk dikoreksi dari bacaan saya atau dalam yang saya jelaskan. Ini kita tadi intinya kita ngaji bareng, ngaji bersama ya, dalam rangka mencapai marodatillah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas bersedia menyampaikan ilmunya. Sama-sama. Semoga kita semua dapat mengamalkan ilmu